Aku Dea dan aku Hayuna. Kami dari KSPAN Suksma. Tapi kira-kira kita lagi di mana ya? Nah, kita lagi ada di Puskesmas Ubud 2 nih. Tapi kita bakal ngapain ya? So teman-teman, pada kunjungan kali ini kita akan melihat secara langsung tahapan-tahapan dari tes VCT. Yuk langsung aja kita simak videonya. Yang merupakan program kunjungan layanan VCT KSPAN Suksma. Saya ucapkan terima kasih pada Puskesmas Ubud 2 dalam mendukung program kami untuk berkunjung pada klinik layanan tes VCT. Kunjungan ini khususnya bertujuan agar anggota KSPAN mengetahui proses konseling HIV/AIDS bagi masyarakat dan proses dalam melakukan tes VCT sehingga dapat menyalurkan pengetahuan yang didapat. Baik, Izinkan saya untuk bertanya. Jadi tadi kan ada data terkait jumlah seks. KSPAN Suksma. Jadi kira-kira menurut dokter bagaimana caranya kita dari diri kita sendiri gitu untuk menghilangkan stigma dari masyarakat mengenai orang-orang yang terkena HIV tersebut? Kalau menurut hemat kami dari pengalaman yang ada, kuncinya adalah di pengetahuan. Kalau kita sudah betul-betul mengetahui bagaimana tipe penyakit tersebut, bagaimana cara penularannya, dengan tahu semuanya itu kita akan bisa menghindar kapan kita merangkul, kapan kita berjabat tangan, kapan kita bergaul dengan mereka, karena kita sudah tahu. Nah, kalau sudah tahu bahwasanya kegiatan-kegiatan itu tidak menularkan HIV/AIDS, kenapa kita harus hindari, harus tiadakan? Ya, dia juga manusia, hanya mungkin nasibnya masih tidak seberuntung kita. Mari kita bantu kalau memang kita bisa membantu dan dia sama membutuhkannya. Nah, sebelum kita melihat tahapan-tahapan tes VCT, kita harus mengetahui apa sih itu tes VCT. Jadi, tes VCT atau Voluntary Counseling Test merupakan tes untuk mengetahui apakah seseorang positif ataupun negatif dalam mengidap virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Pasien akan melakukan pengisian biodata dilakukan secara jujur, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi secara informasi HIV, Bapak Lana sudah mengetahui informasi yang pertama, HIV itu apa, penularannya lewat apa, pencegahannya melalui apa saja, sudah paham? Sudah. Untuk pengobatannya, apakah Bapak Lana mengetahui ada pengobatan HIV? Kemudian kita tunjukkan ke kliennya bahwa jarum yang kita gunakan adalah jarum baru, bukan jarum bekas. Ya, Lana, saya lihat dulu tangannya. Ini mau digenggam tangannya. Terus kita kita ambil di pena yang paling besar. Siap? Siap ya Kang? Tangannya relax, jangan tegangnya. melakukan pengambilan darah, apa tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya, kemudian darah ini kita bawa ke laboratorium.
Tapi kita jelaskan dulu untuk hasilnya sekitar 30 menit sampai 1 jam pada klien. Kemudian klien dianjurkan untuk menunggu di luar. Kalau biasanya di sini kalau emang dia mau dipersimpel, pasiennya dianjurkan untuk pulang kemudian hasilnya itu dikirim lewat WhatsApp. Pasiennya lanang, ini kan darahnya sekarang udah berubah jadi warna kuning ini yang diambil ya. Kita ambil, udah. Langsung tetesin di yang bulat ini. Ya. 3 tetes. Ya. Tinggal tunggu deh. Sedikit kan pakai ya sebenarnya pemeriksaannya kan. Nah teman-teman, tadi merupakan tahapan-tahapan dari tes VCT yang dimulai dari pengisian formulir identitas, lalu ada konseling, dan yang terakhir merupakan tes HIV yang dilakukan dengan rapid test. Setelah kita melakukan tes HIV, kita cukup menunggu 30 hingga 60 menit. Nah, setelah kita melakukan tes VCT, kita akan tur untuk mengetahui ruangan-ruangan yang ada di klinik anggrek. Hasilnya adalah non-reaktif ya, hanya keluar garis merah di kontrol cuma 1. Kalau dia sudah kita tulis di sini kesimpulannya non-reaktif, TPH-nya negatif ya, penyampaian rasanya langsung dilanjutkan ke Ya, silakan. Ada yang buka? Boleh. Halo Kak, perkenalkan saya Hayuna, izin bertanya. Kenapa Kakak berkenan untuk jadi perwakilan mengikuti tes VCT? Apa motivasinya? Oke, untuk motivasi saya sendiri mengikuti tes VCT, karena ini voluntary counseling testing artinya bersifat sukarela, saya bersukarela untuk memberikan informasi pada teman-teman mengenai bagaimana tahapan-tahapan dalam tes VCT, sehingga ini diketahui oleh teman-teman saya dan bisa di-share di masyarakat. Apalagi juga mengetahui tentang bagaimana ya latar belakang dari HIV itu terjadi, apa resikonya dan lain sebagainya. Jadi saya merasa kesukarelaan saya dalam VCT ini dapat membantu pengetahuan teman-teman KS Pansel yang lainnya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pesan dan kesan Kakak setelah mengikuti tes VCT? Oke, untuk kesan pribadiku itu cukup baik. Tes HIV tidak semenakutkan yang aku bayangkan, seperti akan ada stigma dan lain sebagainya. Dan tentang pesan aku, ya untuk orang-orang yang mau tes VCT, apalagi yang paham kalau dirinya ada risiko penularan HIV seperti seks bebas, narkoba ataupun tindik, itu tidak perlu takut karena tes itu akan dirahasiakan dan stigma di masyarakat itu sudah minim terjadi atas usaha pemerintah. Jadi untuk mengecek kesehatan pribadi, sebaiknya segera untuk melakukan tes VCT jika paham kalau ada risiko dalam dirinya sendiri. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Jangan ragu untuk melakukan tes VCT. Bersama berjuang melawan AIDS. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on the next video.